Udah, Bu. Udah dengar? Udah dengar. Oke. Udah, Bu. Nah, itu tadi Dandi ya? Yang Iya, Ibu. ganti jadi host. Iya, Bu. Jadi kamu nanti kalau ada yang mau bertanya, kamu memfasilitasi ya, kamu yang fasilitasi. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah di-record ya, sudah direkam. Ya udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sore ini kita akan mendengar presentasi dari kelompok leasing ya. Nanti sebutkan nomor mahasiswanya yang presentasi, kemudian kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapi itu silakan kasih tahu nomor mahasiswanya ya. Nggak usah pakai 19 tapi 3 digit saja. Dandi? Ya, Ibu. Dandi. Nah, Ibu di close ya. Ibu jangan ditampilkan di kamera. Oh iya, Ibu. Bisa? Bisa, Bu. Ah, ya udah Ibu jangan tampil ya. Udah? Iya, Bu. Udah, Bu. Ah, Ibu nama saja. Baik, silakan presentasikan. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sangsi Salma Nasir, NPM 263. Akan mempresentasikan tentang leasing. Baik, leasing berasal dari bahasa Inggris, yaitu lease yang memiliki arti menyewa. Dalam bahasa Indonesia, leasing sering diistilahkan dengan sewa guna usaha. Secara khusus, leasing adalah suatu akad untuk menyewa suatu barang dalam kurun waktu tertentu. Secara umum, leasing artinya equipment funding, yaitu pembiayaan peralatan barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, leasing adalah kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang modal, baik dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara langsung. Usaha leasing sebenarnya sudah ada sejak tahun 2000 sebelum Masehi, yang dilakukan oleh orang-orang Sumeria. Dokumen-dokumen yang ditemukan dari kebudayaan Sumeria menunjukkan bahwa transaksi leasing meliputi leasing peralatan, penggunaan tanah, dan binatang peliharaan. Jenis-jenis leasing. Jenis-jenis leasing terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama capital lease, yang kedua operating lease, yang ketiga sales type lease, yang keempat leverage lease, dan yang kelima across border lease. Capital lease adalah jenis leasing yang perusahaan leasingnya adalah lembaga keuangan. Sedangkan operating lease adalah pihak lessor membeli barang kemudian disewakan kepada lease dalam jangka waktu tertentu. Sales type lease adalah penjualan yang biasa dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual lease barang dari hasil produksinya. Leverage lease adalah jenis lease yang melibatkan pihak ketiga atau biasa disebut dengan credit provider. Yang kelima, cross border lease adalah leasing yang dilakukan antar negara. Keuntungan leasing. Adapun keuntungan leasing diantaranya adalah yang pertama fleksibel, yang kedua tidak diperlukan jaminan, yang ketiga cepat dalam pelayanan, yang keempat sebagai capital saving, dan terakhir sebagai pelindung inflasi. Pengertian leasing syariah. Leasing syariah atau yang dikenal dengan al-ijarah adalah aplikasi yang digunakan dengan berbasis syariah dan berdasarkan syariat Islam serta akad yang digunakan adalah akad murabahah atau jual beli. Akad leasing syariah. Yang pertama adalah akad murabahah, yaitu perjanjian jual beli barang antar pemilik barang dengan si calon pembeli. Yang kedua ada salam, yaitu transaksi jual beli barang pesanan muslam free antar pembeli muslam dengan penjual muslam ilahi. Yang ketiga ada ron, yaitu transaksi penyerahan barang dari nasabah kepada leasing sebagai jaminan atau suluhan utang. Manfaat leasing syariah. Adapun manfaat leasing syariah yang pertama dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dana bagi pengusaha yang membutuhkan barang modal selama jangka waktu tertentu dengan membayar sewa. Yang kedua, dapat memberikan pembiayaan dalam waktu yang cepat. Dan yang ketiga, perusahaan akan terasa lebih menghemat dalam hal pengeluaran dana tunai dibanding dengan membeli secara tunai. Leasing konvensional.
Leasing konvensional dapat dilihat dari beberapa sumbernya. Berdasarkan sumber yang pertama, yaitu Financial Standard Board, yaitu suatu perjanjian penyediaan barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. Yang kedua, yaitu The International Accounting Standard Board, suatu perjanjian di mana lessor menyediakan barang atau aset dengan hak penggunaan oleh lease dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa leasing konvensional adalah perjanjian antara lessor atau perusahaan leasing dengan nasabah, di mana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan atau lessor dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Jadi, berdasarkan uraian pembahasan leasing, dapat diartikan bahwa leasing merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang, modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi ataupun finance lease maupun tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan secara pemakai selama waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala sampai pada akhir masa lease dapat membeli barang tersebut dengan sisa nilai yang disepakati oleh lessor. Dalam Islam, leasing disebut sebagai ijarah atau mempersewakan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Quran Surat At-Talaq ayat 6. Sekian presentasi dari saya. Ada yang ingin bertanya? Bukan, jangan kamu. Bukan kamu, Ibu yang ini, Ibu sebagai penghubungnya ya, Ibu sebagai moderator di sini ya. Ya, baik. Siapa yang ingin penjelasan lebih dalam atau ingin memberi masukan atau ada pertanyaan yang kurang jelas? Silakan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ini ada dua nih. Siapa dulu? Cewek dulu ya. Nanti baru Suhendro ya. Bu. Oke. Nah, nomor mahasiswa kamu yang cewek berapa? Assalamualaikum, Bu. Saya mau nanya. Saya dari 462. Nomor mahasiswa dulu, nomor mahasiswa. 462. 462. Silakan. Mau nanya sama siapa? Saya mau menanya sama Desi. Silakan Desi. Saya ingin bertanya, akibat hukum apabila lessor menggunakan hak opsinya di akhir jangka waktu, maka leasing dalam perjanjian sewa guna usaha itu bisa mengakibatkan apa? Ya, Assalamualaikum. Siapa yang mau jawab? Akan menjawab. Oh ya, Desi ya, silakan. Akibatnya, lessor berhak memberikan denda yang besarnya telah ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Terus, lessor berhak menarik kembali atau menyita objek leasing. Lalu juga ada pemberlakuan perpajakan, yaitu lease selama masa sewa guna usaha tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal sampai lease menggunakan hak opsi untuk membeli. Opsi itu perpanjangan perjanjian sewa guna usaha. Lalu yang kedua, setelah lease menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal, kemudian lease dapat melakukan penyusutan dan dasar penyusutan adalah nilai sisa barang modal yang bersangkutan. Lalu yang ketiga, lease melakukan pembayaran pembebanan. Kemudian Direktur Jenderal Pajak akan mengoreksi pembelajaran biaya guna usaha tersebut. Selanjutnya, lease tidak memotong pajak penghasilan Waalaikumsalam. Siapa? atas pembayaran sewa guna usaha itu berdasarkan perjanjian. Ini saya lagi seminar ini saya ini. Di Zoom. Harusnya saya pakai. Sebentar ya, ini Ibu ada ini, kalian terus saja. Siapa yang akan selanjutnya? Baik, Bu. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Udah 5 hari saya harus pakai ini. Ya, jadi mahal kan saya pakai paket ini. Silakan. Bentar dulu, ambil laptop dulu. Ya matilah, masa saya jangan diinjek ini pesawat saya. Catat aja nanti siapa yang mau bertanya dulu.
Kemudian ini Ibu datang teknisi nih dari Telkom. Terus saja. Kan ada rekaman kan? Iya. Iya, Lanjut Bu. aja kalau Dandi, enggak. Iya, Bu. Dandi, Iya, Ibu. Dandi. Lanjut. Iya, Bu. Nah, kamu catat aja siapa yang bertanya, siapa yang menanggapi. Nanti kan Ibu bisa dengar di rekaman. Iya, Ya, Bu. Ibu tetap terus join ini. Baik, Bu. Ibu harus Baik. keluarkan perangkat. Baik, Bu. Baik, Ya, Bu. silakan. Dandi Ibu mau nggak bisa nanya catat nggak, Dandi? jadinya. Nih gara-gara kalian ini. Saya mau bertanya, Siapa? Nomor Dian berapa Farel, yang Bu. bertanya nih? Saya Bu Dian Farel, Nomor Farel sok berapa? 327. Nomornya? 327. 327. Mau nanya dengan siapa? Saya ingin bertanya pada Yasmin Nurjanah, Bu. Baik, silakan Yasmin. Dengar baik-baik. Di leasing syariah ini kan kita suka mengalami keterlambatan pembayaran. Apakah kita akan dikenakan biaya tambahan seperti leasing konvensional atau tidak? Itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum, Nah, Bu. Waalaikumsalam. Yang jawab Yasmin. Silakan Yasmin. Waalaikumsalam. Tadi Farel nanya, saya jawab bank syariah boleh menarik denda keterlambatan dari nasabahnya dalam akad murabahah, tapi syaratnya adalah nasabah yang mampu tapi nunda pembayarannya. Terus dendanya itu juga buat dana sosial dan bukan dijadiin sebagai pendapatan bank syariah. Oh, Itu jawabannya, Bu. Sebentar dulu. Ibu luruskan dulu. Ini sewa. Emang bank syariah ada sewa apa dia? Ini bukan kredit ya, ini sewa. Jadi sewa barang modal. Ya, kalian misalnya kalau pernah lewat Trakindo kan? Ya. Pernah lewat Trakindo? Pernah kan? Pernah. Nah, Trakindo itu tahu kalian perusahaan apa? Nggak tahu? Enggak. Dia tuh lah perusahaan leasing. Dia leasing menyewakan alat berat kepada kontraktor. Ya. Misalnya kontraktor jalan. Kalau beli mesin giling mahal kan? ya. Nah, kalau mahal berarti mengganggu apa? Cash flow perusahaan. Nah, maka dia sewa. Nah, itu ada dua macam hak sewanya, perjanjiannya. Ada operating lease, ada financial lease. Ya. Nah, di syariah juga ada itu. Ya, Bu. Ya. Jadi coba kamu jelaskan kembali. Jadi ini bukan pinjam uang di bank ya. Karena apa Ya, Bu. hubungan dengan bank syariah ini? Ya. Ya, Bu. Jadi sewa alat. Nah, silakan Yasmin, jelaskan yang lebih bisa dipahami. Jadi, tunggu sebentar, Bu. Ya. Kalau di bukunya Safi Antonio jelas dijelaskan rinci itu soal financial lease dengan operating lease. Jangan cari dulu. Kamu cari dulu ya. Siapa teman yang lain bisa bantu? Teman yang satu kelompok? Nur Laili barangkali, Elisa. Atau dari kelompok lain?
Atau Dandi, bisa Dandi kamu tambahin? Jamila, ini cuma dengerin aja. Terus gak usah jawab, gak gimana gitu aja. Maaf, ini direkam, jangan berantem ya. Itu tadi kedengaran, itu kalian lagi berselisih. Dandi? Iya, Ibu. Nanti waktu ini kan ke YouTube, itu jangan pakai musik ya. Musik. Oh iya, back song ya, Bu. Iya, Bu. karena ada introduction, jadi nggak boleh pakai apapun ya. Jadi murni ya. Iya, Bu. Baik. Yasmin, atau sebentar dulu ya, nanti kalau kamu sudah dapat jawaban, kamu jawab. Siapa yang lain mau bertanya? Saya, Siapa Bu. yang mau bertanya? Saya, Bu. Siapa tadi? Dandi. Nomor berapa? 18461, Bu. 461 ya? Iya, Ibu. Oke. Pertanyaannya sama siapa? Sama siapa? sama Elisa. Atau sama Elisa, Bu. Iya. Ke siapa? Elisa, Bu. Nanti. Ya. Oke. Silakan, Bu. Contoh perusahaan yang bergerak di bidang leasing syariah itu apa dan seperti apa? Sekian dari pertanyaan saya, Bu. Jangan ke Ibu, ke Elisa. Silakan Elisa. Sudah nyala ya? Elisa sinyalnya ada gak, Sa? Elisa. Ada. Elisa sinyalnya nggak ada, Bu. Oh, coba yang lain yang jawab. Si Nurlaili. Saya Salisa boleh jawab, Bu? Jangan dulu, kan kamu sudah presentasi. Ini supaya pemerataan ini loh. Pemerataan nilai tambahan nanti di luar. Ya, Bu, baik, Bu. Sebentar ya, Bu. Nurlaili dulu, nanti baru Salisa kalau misalnya kurang sempurna, ya. Baik, Bu. Silakan. Aku mau izin menjawab. Silakan. Siapa? Kamu Nurlaili kan? Ya, silakan. Nama aku Elisa. Aku akan menjawab pertanyaan dari Dandi ID ya. Contoh perusahaan itu satu ada dari Adira Dinamika Multifinance. Dia tuh kayak melayani beragam pembiayaan seperti kendaraan bermotor dan bekas juga. Sorry. Nurlaili, kita ini nggak ngomong skop kecil ya. Kita nggak ngomong skop kecil. Kalau leasing motor itu skopnya kecil. Leasing yang ada di laporan keuangan neraca. Maaf, ya, Bu, sewa. Saya, Bu. Hah? Nurlaili kan? Bukan, Bu. Elisa, Bu. Oh, Lisa. Tadi dibilang nggak bisa connect. Ini baru bisa connect, Bu. Maaf. Oh ya, silakan. Jadi itu bukan itu ya, bukan leasing mobil, motor, rumah, bukan. Tapi leasing ini adalah sewa. Jadi di neraca, di laporan keuangan neraca, ada yang disebut dengan sewa dibayar di muka atau sewa dibayar di belakang. Nanti laporannya muncul dengan tabel amortisasi. Jadi bukan beli motor langsung dileasingkan oleh showroom, tidak, ya? Iya, Bu. Ya, jadi Bu, yang si menjelaskan di sini yang terus bidang leasingnya, Bu ya.
Ya, leasing ya, bukan leasing ya, tulisannya leasing tapi bacanya leasing, leasing. sewa ya. Ya, itu contoh. Ya, silakan. Tadi di PPT tidak ada leasing mobil ya, tadi nggak ada di PPT ya, tapi leasing secara umum. Nah, yang ditanya sekarang bagaimana perusahaan apa yang leasing syariah, itu kan Dandi? Iya. Iya, Bu. Yang kamu ngomong itu tadi bukan itu, finance itu adalah leasing pemindahan resiko dari showroom kepada leasing. Nanti leasing yang kejar-kejar yang orang nggak bayar kan? Iya. Jadi ini leasing yang Ibu bilang tadi, Trakindo. Ya, silakan. Harus baca bukunya Safi'i Antonio. Kayak gimana Bu buku? Bukunya yang kayak gimana? Kok gimana? Sekarang masih tanya gimana? Kuliah udah mau habis kok. Kuliah sudah mau habis, tanya bukunya gimana? Kan ada di RPS kan ada di referensi buku pustaka, daftar pustaka. Ayo, silakan. Kok diem? Ayo, siapa lagi? Ini sudah mau berakhir nanti ini. Bu, bentar. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mau Siapa? nanya. Mau nanya dengan siapa? Dari Siapa kamu? Siapa kamu? Nomor berapa? 409. 409 mau nanya dengan siapa? Naili. Nurleli ya, Nurleli. Monggo silakan. Apa saja kendala dari listening konvensional? Assalamualaikum. Saya akan menjawab pertanyaan Siva Mutiara. NPM saya 278. Jadi dari yang dapat mempengaruhi kendala biasanya itu karena satu, belum adanya ketersediaan peraturan perundang-undangan yang memadai. Dua, keterbatasan modalan perusahaan leasing di konvensional. Ketidaktersediaan sistem data leasing sebagai data untuk pertimbangan pemberian pembiayaan oleh lessor atau perusahaan leasing. Sekian. Gimana sih, Pak? Udah mengerti apa belum? Nggak perlu nanya gitu. yang kamu sampaikan juga belum tentu benar ya kan? Jadi nggak usah, biasa aja ya. Hanya gimana respon kamu? 409. Saya jadi lebih mengerti dalam pembahasan ini. Nanti saya akan pelajari lebih lanjut, Bu. Baru pelajari setelah ini ya, setelah kita ini. Dandi, berapa menit lagi? Berapa? Masih ada 5 ya? Iya, Bu. 5 menit. Baik, sekarang siapa lagi yang mau bertanya? Sekarang Ibu tanya sama kalian. Kalau kalian punya perusahaan, misalnya kontraktor bangun jalan, ya, jalan misalnya 10 kilo. Nah, kalau seandainya kalian ingin mengerjakan jalan tersebut, ini kan jalan kan biasanya apa? Program pembangunan pemerintah kan? Iya. Nah, jadi kemudian mau mengerjakan 10 kilometer, tapi nggak punya alat berat. Nah, kemudian perusahaan ini, perusahaan kecil ya, tipe C misalnya. Kan kontraktor itu ada tipe A. Ada yang tipe B, ada tipe C. Ya, sebentar lagi mau closing ini. Iya, Bu. Nah, jadi mana yang lebih baik? Dia sewa atau dia beli?
Kalau dia beli, Disewa, Bu. habis cash flow, ya kan? Makanya nyewa. Itu sebenarnya jawabannya. Jadi kalau nyewa itu jauh lebih murah, tidak akan mengganggu cash flow perusahaan, aliran dana perusahaan. Iya, Bu. Baik, ini kita sudah harus closing, sudah ada peringatan. Silakan tutup dulu tadi yang presentasi, Talisa. Baik, Bu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi